Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya daral imtihanat wa tajribat liyamtahinna bihal makhluqat fi hadhil kainat al-mawjudat wa ja'ala fi qulubil mu'minin ribatan matinan wa amara bil ittihad wa naha 'anit tafarruq wa tanazzu' fi kitabihil karim. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, sehat, sempat, waktu luang sehingga kita dapat bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti pada hari ini. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menyampaikan tentang semangat orang-orang beriman pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Para pemirsa sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, daripada ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Allah tidak hanya memerintahkan kita umat Islam pada zaman sekarang untuk berpuasa, melainkan ketika zaman Nabi sekalipun Allah sudah memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Maka alangkah baiknya sebagai kita, sebagaimana kita umat Islam pada zaman sekarang, untuk meneladani apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad, Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada ayat ini, para pemirsa sekalian, kita sebagai orang beriman dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian kita bisa bertanya, ya kan? Siapakah orang yang beriman itu? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran, ya kan, dijelaskan Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah akan bergetar hatinya. Dalam tafsir disebutkan ini tidak hanya disebutkan nama Allah, melainkan juga sifat-sifat Allah.
apapun itu tentang Allah, ketika melihat kekuasaan Allah, melihat keagungan Allah, melihat kemuliaan Allah, sesuatu apapun yang Allah ciptakan, kemudian kita mengingat bahwasanya ini semua adalah berkah dari Allah, adalah keagungan Allah, adalah kekuasaan Allah, adalah rahmat Allah, dan dia bergetar hatinya, maka dia beriman. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka akan bertambahlah keimanannya. Pada poin ini kita dapat mengambil contoh apabila kita belajar macam-macam ilmu di sekolah atau kita membahas banyak teori-teori yang ada di dunia ini, kemudian itu menambah keimanan kita, berarti kita termasuk orang yang beriman. Berapa banyak orang yang Islam karena dia menemukan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan yang itu terletak pada Al-Quran, yang sudah ada berabad-abad yang lalu, yang baru ditemukan pada zaman-zaman ini. Salah satu contohnya yaitu ilmuwan Jepang yang tentunya agamanya non-Islam, ya kan? Dia adalah ilmuwan yang meneliti bagaimana perubahan molekul-molekul air ketika air tersebut dibacakan dengan kata-kata yang baik dan kata-kata yang buruk. Ketika suatu air tersebut dibacakan kata-kata yang buruk, apa yang terjadi? Air tersebut akan rusak, ya kan? Ketika air tersebut dilihat dengan alat yang sangat canggih sehingga bisa jelas di situ molekul-molekulnya berubah bahkan pecah. Tetapi ketika kita mengucapkan hal-hal yang baik pada air tersebut, maka molekul-molekul yang terkandung dalam air tersebut akan menjadi kristal-kristal yang indah, ya kan? Dan satu lagi, ketika air tersebut dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan molekul-molekul tersebut itu menjadi molekul-molekul yang sangat sempurna, lebih baik daripada ketika dibacakan oleh kata-kata yang baik, sehingga masuklah Islam ilmuwan tersebut. Itu adalah bukti bahwasanya ia beriman dengan ayat-ayat Allah, atau wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana, akan bertambah imannya. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir yaitu tawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan-Nya lah dia bertawakal. Yang dimaksud adalah bertawakal kepada Allah. Apa yang terjadi para pemirsa sekalian apabila kita menggantungkan amalan pekerjaan kita ini kepada selain Allah? Maka kita dianggap tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena kita telah menggantungkan sesuatu apapun bukan kepada Allah. Tawakal dalam arti katanya yaitu menyerahkan diri atau pasrah seluruhnya kepada Allah, tetapi setelah berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad pada zaman ini yang di era globalisasi seperti ini, kita hanya pasrah begitu saja tanpa berbuat apapun. Maka alangkah baiknya apabila kita melakukan pasrah atau kita melakukan ikhtiar kepada Allah setelah kita melakukan usaha yang maksimal, sehingga ketika kita mengucapkan hamdalah ketika selesai melakukan sesuatu, kita bisa melepaskannya dengan tenang, kan? Karena usaha kita, upaya kita yang kita lakukan itu kita hanya niatkan kepada Allah, ya kan? Tidak ada kita niatkan
kepada sesuatu yang lain kecuali Allah. Karena sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa amma laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Bahwasanya manusia ini, kita semua, kita tidak memiliki apa-apa kecuali adalah amal perbuatan kita, apapun yang kita usahakan, upaya kita, usaha kita. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan usaha kitalah yang akan dilihat oleh Allah. Tetapi banyak terjadi di masyarakat kita, hanya melihat hasil, hanya melihat nilai. Kenapa? Karena manusia itu makhluk yang bisa hanya melihat covernya saja, hanya melihat bentuknya saja atau luarnya saja. Apabila ini nilainya buruk, berarti prosesnya buruk. Apabila ini nilainya nggak baik, berarti ini prosesnya tidak baik. Padahal itu semua tidak menentukan di mata Allah. Karena Allah melihat proses kita, melihat upaya kita, melihat usaha kita. Apabila prosesnya baik, prosesnya lillahi ta'ala, insya Allah, ya kan? Kita serahkan hasilnya semuanya kepada Allah. Ya kan? Apabila hasilnya sekalipun tidak sesuai apa yang kita inginkan, pada dasarnya itu adalah ketentuan Allah yang paling baik. Itu adalah hasil tawakal kita, ya kan? Bahwasanya bukti bahwasanya itu adalah tawakal kita kepada Allah. Menerima apapun yang terjadi setelah kita usahakan, itu merupakan rangkaian daripada tawakal kepada Allah. Baik para pemirsa sekalian, itu tadi adalah ketika Allah menjelaskan siapa itu orang yang beriman. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh sahabatnya, wahai Nabi, siapakah orang yang beriman itu? Kemudian Rasul menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Dikatakan dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasannya orang yang beriman yaitu orang yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada Rasul Allah, yang kelima beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir beriman kepada takdir baiknya maupun buruknya. Hadis riwayat Muslim. Apabila kita melihat dari artinya atau makna pengertian daripada iman, yakni antu'minu billah, ya kan? Yaitu beriman kepada Allah atau percaya, ya kan? Tasdikun bil qalbi, ikrarun bil lisan, amalun bil arkan, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Yang artinya yaitu ikrarun bil qalbi, kita mengakui, mengikrarkan dalam hati kita bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Kemudian amalun bil arkan, kita tunaikan, ya kan? Kita tunaikan rukun-rukun iman tersebut dengan tindakan kita, ya kan? Kemudian kita ungkapkan keimanan kita itu dengan mulut kita, dengan lisan kita, bisa dengan mengucapkan syahadat. Kemudian iman tersebut harus selalu kita pelihara, harus selalu kita jaga, sehingga iman itu akan selalu ada dalam hati kita. Iman akan selalu bertambah dengan ketaatan kita. Seiring dengan ketaatan kita kepada Allah, akan bertambah juga keimanan kita, dan akan berkurang apabila kita melakukan kemaksiatan. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana Syekh Nawawi, ciri-ciri orang yang beriman, yaitu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5. Apabila kita lihat
daripada penjelasan beliau disimpulkan bahwasanya ciri-ciri orang yang beriman yang pertama adalah percaya kepada Allah tanpa keraguan. Bagaimana kita mempercayai Allah itu ada, ya kan? Tanpa keraguan di dalamnya, bahwasanya Allah itu maha segalanya, maha kuasa, maha memberi rezeki, dan maha mengurus alam semesta ini dan seisinya. Kemudian yang kedua yaitu percaya dengan hal-hal yang gaib. Yang dimaksudkan Syekh Nawawi di sini adalah percaya dengan surga, percaya dengan neraka, ya kan? Percaya dengan adanya hari akhir dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena hal-hal tersebut adalah hal-hal yang baru nampak nanti ketika kita sudah tiada hingga hari kiamat kelak. Kita wajib percaya akan hal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kita percaya dengan keimanan kita yang paling dalam, ikhlas, bahwasanya Allah itu maha segalanya. Yang dimaksudkan Syekh Nawawi di sini yaitu kita mempercayai hal-hal tersebut dengan hati, dengan ikhlas. Kenapa? Karena dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas sedikit pun di dalamnya. Tidak ada menyebutkan bahwasanya ikhlas itu disebutkan dalam ayat tersebut. Sehingga ketika kita beriman dengan Allah, kita cinta dengan Allah, maka tanpa kita mengucapkan itu, cukup kita langsung melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, menjauhi larangan-larangan yang telah Allah putuskan dalam kitabnya. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman selanjutnya menurut Syekh Nawawi yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Kita tahu, para jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Apa yang terjadi? Bagaimana yang terjadi? Apabila kita sebagai umat muslim, ya kan, tidak sholat, sama saja kita dengan meruntuhkan tiang agama tersebut. Ya kan? Maka orang yang beriman, ciri-cirinya mereka yaitu sholat 5 waktu. Ya kan? Menjaga sholatnya agar tetap istiqomah. Bagaimana menjaga diri mereka agar tetap kuat, ya kan, untuk mendirikan sholat 5 waktu. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya yaitu dengan menafkahkan harta, sebagian hartanya di jalan Allah. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi, bahwasanya kita sebagai umat muslim, kita juga menafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah untuk membantu sesama muslim yang lain. Apalagi ketika kita sudah mendekati hari-hari Idul Fitri, maka itu ada zakat fitrah, sehingga kita diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian harta kita, ya kan, untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman yang lain yaitu percaya dengan kitab-kitab Allah. Sebagaimana yang Allah jelaskan, bahwasanya Allah menurunkan tidak hanya kitab Al-Quran, bahkan Allah juga menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang mungkin kita ketahui adalah kitab Zabur, Taurat, Injil, baru Al-Quran. Tetapi seluruh kitab terdahulu, Injil kah itu, Taurat pun itu, ataupun Zabur, sudah terangkum semua dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan bisa menjadi pedoman kita hingga akhir zaman nanti. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita percaya sepenuhnya dengan adanya hari akhir. Atau setelah kiamat nanti kita akan dibangkitkan kembali, kita akan ditunjukkan segala amal-amal perbuatan kita, ya. Sehingga perbuatan-perbuatan kita akan dibalaskan sesuai dengan haknya. Apabila kita melakukan hal-hal yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan hal-hal yang baik pula.
Nauzubillah min zalik, apabila kita juga melakukan hal-hal yang buruk, seperti itu pula Allah akan membalaskan hal-hal buruk itu kepada kita. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri orang yang beriman menurut Syekh Nawawi yaitu adalah kita menerima petunjuk yang Allah berikan dalam kitabnya, dalam petunjuknya. Bagaimana kita bisa menerima petunjuknya? Karena hanya Allah lah yang menggerakkan hati kita. Tentunya dengan keinginan kita sendiri. Yang dimaksudkan di sini adalah semua perlakuan kita atau perilaku kita yang melakukan. Tetapi itu semua atas hidayah dan petunjuk Allah. Apabila kita melakukan hal-hal yang buruk, maka itu sumbernya adalah dari diri kita sendiri. Dan apabila itu terjadi hal-hal yang baik yang kita lakukan, maka insya Allah itu juga akan terjadi pada diri kita sendiri. Maka pemirsa sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman yang pada bulan Ramadan ini bisa memaksimalkan dengan sebaik mungkin sehingga kita mendapatkan ampunan yang sebanyak-banyaknya dan mendapatkan amalan-amalan yang sebanyak-banyaknya pula sehingga kita dapat menjalankan ibadah pada bulan Ramadan ini dengan maksimal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Para pemirsa sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.